selamat datang di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita dapat kiriman menarik ya. Ya, sebuah kutipan dari buku Program versus Jemaat. Penulisnya Colin Marshall dan Tony Payne. Betul, ada analogi yang wah keren banget di sini, terali dan tanaman anggur. Pernah dengar? Pernah? Ini analogi yang kuat sih. Sumber kita ini pakai perumpamaan sederhana aja, dari kebun belakang rumah gitu. Tapi buat ngomongin hal yang krusial banget. Terutama kalau kita terlibat di komunitas organisasi atau ya gereja gitu ya. Iya, soal gimana caranya menyeimbangkan antara struktur pendukung, nah ini si terali, sama pertumbuhan intinya, yaitu si tanaman anggur. Menarik. Jadi misi kita sekarang, kita coba bedah bareng ya, apa sih makna analogi ini, terus apa gunanya buat Anda yang lagi dengerin? Oke, siap. Mulai dari mana nih? Oke, kita mulai ya. Penulisnya cerita nih soal 2 terali di kebun belakang rumahnya. Ada 2 ya? Iya, satunya itu wah bagus banget, kokoh, terawat rapi, mungkin baru dicat gitu. Kelihatan indah deh. Tapi Ya kosong, gitu aja. Nggak ada tanaman sama sekali yang merambat di situ. oke. Terali bagus tapi nggak ada fungsinya ya jadinya. Bisa dibilang gitu. Nah, terus ada terali kedua. Ini kebalikannya banget. Gimana tuh? Yang ini malah hampir nggak kelihatan. Ketutup sama rimbunnya tanaman yasmin. Oh, tanamannya subur banget berarti ya? Subur banget, lagi berbunga lebat, wangi. Tapi, justru karena saking suburnya tanaman itu, teralinya sendiri malah jadi rapuh. Udah reyot, bahkan ada bagian yang rusak gitu, karena nggak kuat nahan beban tanamannya. Nah, ini dia nih sambungannya ke poin utama penulis kan? Betul, gimana tuh kaitannya? Penulis pakai gambaran tadi untuk gereja atau pelayanan Kristen lah ya. Si tanaman anggur atau yasmin tadi, itu simbol inti pekerjaannya. Inti pekerjaan, maksudnya? Ya, kayak memberitakan Injil, melihat orang bertobat, terus bertumbuh dewasa dalam iman. Pokoknya semua soal pertumbuhan rohani yang hidup. Menanam, memupuk, menyiram. Oke, itu tanamannya. Terus teralinya? Nah, terali itu semua struktur pendukung yang diperlukan. Penting juga ini. Contohnya apa aja tuh struktur? Bisa macam-macam. Tempat berkumpul. Alkitab itu sendiri kan struktur pengajaran. Terus ada kepemimpinan, organisasi, manajemen keuangan, program-program kegiatan. Oke. Semua yang ngebantu si tanaman tumbuh ya? 4. Struktur ini kan fungsinya buat nopang pertumbuhan si tanaman. Makin besar tanamannya, ya makin perlu terali yang kokoh juga kan? Jelas banget ya bedanya. Tapi di sini nih kayaknya mulai muncul masalah yang disorot penulis. Apa tuh? Iya, dia sebut ini fenomena pekerjaan terali yang mendominasi. Pekerjaan terali mendominasi. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya fokus dan energi kita, sumber daya kita, malah lebih banyak habis buat bangun dan ngerawat si terali. Struktur tadi ya, rapat, program, gedung. Betul, lebih fokus ke situ daripada buat numbuhin si tanamannya, numbuhin kehidupan rohani jemaatnya. Wah, jadi kayak terali bagus tapi kosong yang pertama tadi ya? Persis, ini insight pertama yang penting banget dari sumber ini menurut saya. Struktur yang niatnya bagus buat membantu, malah bisa tanpa sadar jadi penghambat. Kok bisa gitu? Kenapa orang cenderung fokus ke terali? Nah, penulisnya kasih beberapa alasan nih. Seringkali pekerjaan terali kayak ngurus rapat, bikin acara, renovasi gedung, ngatur jadwal, itu terasa lebih mudah? Lebih mudah? Iya, atau mungkin lebih terukur gitu ya. Hasilnya lebih kelihatan mata. Checklist, selesai. Oh, jadi karena lebih aman dan hasilnya kelihatan jelas gitu ya. Kayak oke, rapat selesai, tugas beres. Beda sama pertumbuhan iman orang kan? Tepat sekali. Pertumbuhan iman kan kadang nggak langsung kelihatan progresnya. Butuh kesabaran. Iya juga sih. Bekerjaan tanaman anggur itu kan lebih personal ya. Perlu doa, perlu bergantung sama Tuhan, kadang perlu bicara hal yang sulit kayak menegur dosa, atau membimbing orang melewati masalah. Jadi, secara manusiawi, wajar kalau ada kecenderungan milih kerjaan terali yang lebih konkret, lebih terstruktur, dan mungkin, ya itu tadi, kurang menantang secara personal. Akibatnya bisa ditebak dong ya kalau gitu. Gimana gambarannya menurut sumber ini? Ya, bisa jadi tanaman anggur di sebuah komunitas itu kelihatannya, kusam, pertumbuhannya sedikit, nggak ada tunas baru yang muncul.
Sementara energinya habis buat rapat, ngurusin komite, administrasi, sibuk sama pemeliharaan gedung atau program yang itu-itu aja. Pemimpinnya juga pasti capek banget ya kalau gitu. Banget. Bisa merasa terbebani karena ngerasa harus ngerjain dua jenis pekerjaan itu sekaligus. Fokusnya pelan-pelan geser, bukan lagi ke pertumbuhan orang, tapi ke perawatan lembaganya. Masuk akal, masuk akal. Terus, ada lagi nih, insight kedua yang menarik. Sekaligus agak ironis juga sih dari sumber ini. Apa tuh? Kadang, orang yang justru paling jago, paling efektif dalam pekerjaan tanaman anggur. Orang yang pinter membimbing orang lain bertumbuh gitu ya? Iya, orang yang punya tangan dingin buat menumbuhkan iman orang lain. Nah, justru orang kayak gini kadang ditarik buat lebih fokus ke pekerjaan trali. Loh, kok gitu? Mungkin karena dianggap mampu mengorganisir atau memimpin, atau disuruh ngajarin orang caranya menanam. Tapi dia sendiri nggak terlibat langsung lagi di kebunnya. Wah, jadi kayak dipromosikan keluar dari keahlian utamanya ya? Bisa jadi begitu. Dan ini kan sayang banget ya. Bisa memutus siklus pertumbuhan organik yang seharusnya terjadi. Wah, ini kayaknya sering kejadian deh di banyak tempat, nggak cuma di gereja mungkin ya. Di organisasi manapun bisa jadi begini. Sangat mungkin. Jadi, apa nih artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Apa kesimpulan utamanya? Intinya sih, analogi ini kayak alarm pengingat ya. Soal keseimbangan. Keseimbangan antara terali dan tanaman anggur tadi ya? Betul. Struktur si terali itu perlu, penting malah. Nggak bisa tanamannya tumbuh subur tanpa topangan yang baik. Tapi jangan sampai teralinya jadi tujuan utama gitu ya. tepat, tujuannya si terali itu kan buat nopang pertumbuhan misi inti, si tanaman anggur. Bukan malah jadi fokus utama sampai tanamannya nggak keurus, atau malah jadi penghalang pertumbuhan. Jadi pertanyaannya buat kita semua. Coba deh kita sama-sama renungkan sebentar. Di konteks Anda sekarang, entah itu di komunitas Anda, tim kerja, organisasi, atau bahkan mungkin prioritas hidup pribadi Anda, Gimana tuh keseimbangan antara terali dan tanaman anggur saat ini? Coba dicek lagi. apakah struktur, aturan, rapat, program, jadwal yang ada itu benar-benar efektif menunjang tujuan utama? Tujuan intinya? Atau jangan-jangan teralinya udah terlalu dominan. Terlalu banyak energi ke sana, sampai tanamannya kurang dapat perhatian, kurang dapat pupuk, kurang disiram. Pertanyaan reflektif yang bagus banget itu.